Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ristiani dari kelas 646B25 dengan NIM 642000605. Di sini saya akan mengerjakan tugas project 2, yaitu dari mata kuliah metode kuantitatif yang dibimbing oleh Bapak Ahmad Syahlani SSI. Yaitu project 2 ini tentang analisis, regresi, dan korelasi berganda menggunakan software SPSS untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah metode kuantitatif. Selanjutnya, saya akan langsung menjelaskan tentang project 2 ini. Berikut penjelasannya. Baik, di sini saya sudah memisahkan data yang valid dari project 1. Di sini saya sudah dapatkan untuk total X1 atau kualitas produk, untuk total X2 yaitu kualitas pelayanan, untuk total Y yaitu keputusan nasabah atau pembeli. Maka kita dapatkan hasil seperti ini. Kita bisa lihat pada tabel di samping X1, X2, dan Y-nya. Kita bisa lihat di sini totalnya, dan ini yang akan kita analisis di project 2 ini. Mari kita lanjutkan ke pembahasan analisis data dari hasil project 1 ini. Nah, karena kita di sini akan membahas tentang analisis, regresi, dan korelasi berganda, di sini kita akan memasukkan variabel view-nya X1, X2, dan Y menurun ke bawah. Lalu labelnya adalah ROA, ROE, dan CAR. Jika sudah, kita lanjut ke data yang kita dapatkan di project 1 sebelumnya. Kita masukkan, kita salin ke SPSS-nya. Kita salin dari Excel ke SPSS-nya. Setelah data yang kita dapat di project 1 masuk ke SPSS, kita lanjutkan di sini ke Analyze, Correlate, Diverge. Habis itu kita salin, kita copy semua ke kolom variablesnya. Kemudian klik OK. Kemudian kita dapatkan hasil untuk correlation-nya. Kita lanjut ke Analyze. Untuk pembahasan dari hasil ini kita lanjutkan di akhir saja. Kita bahas di akhir maksudnya. Kemudian kita klik Analyze lagi, Regression, Linear. Setelah itu kita pindahkan Y-nya atau CAR ke Dependent. Kemudian X1 dan X2 ke Independent. Klik statistik. Lalu di sini baru terchecklist, estimatis, dan model fit. Kita klik R-square change-nya. Kemudian klik OK. Dan klik OK. Di sini kita dapatkan hasil untuk model summary, kemudian ANOVA, dan koefisiennya. Dari uji korelasi X1 dengan Y diperoleh koefisien korelasi linear R antara ROA X1 dan CAR Y sebesar 0,005. Kita bisa lihat di tabel. Kemudian dengan nilai sig-nya sebesar 0,975. Lanjut ke ROE X2 dan CAR Y sebesar 0,380 dengan nilai sig-nya sebesar 0,017. Untuk hipotesis dan dasar pengambilan keputusannya, untuk keterangannya HO tidak ada hubungan antara ROA dengan CAR, HA ada hubungan antara ROA dengan CAR. Dasar pengambilan keputusan, HO diterima dan HA ditolak jika nilai signifikannya yaitu lebih besar dari 0,05, HA ditolak dan HA diterima jika nilai sig-nya kurang dari 0,05. Kemudian untuk keputusannya yaitu dari tabel tersebut kita bisa dapatkan output SPSS
diperoleh sebagai signifikannya yaitu 0,975. Berarti dia lebih dari 0,05, yaitu jadi keterangannya HO diterima dan HA ditolak. Kemudian kesimpulannya yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara ROA dan CAR. Nilai R yaitu 0,005 belum dapat menunjukkan adanya hubungan antara ROA dengan CAR. Kemudian kita lanjut ke uji korelasi antara X2 dengan Y. Untuk keputusannya, dari tabel pada output SPSS diperoleh signifikan yaitu 0,017 kurang dari 0,05-nya. Nah, jadi keterangannya yaitu HO ditolak dan HA diterima. Untuk kesimpulannya, tidak terdapat hubungan yang signifikan secara parsial antara ROE dengan CAR. Nilai R sama dengan 0,380 belum dapat menunjukkan adanya hubungan antara ROE dan CAR. Kemudian kita lanjut ke koefisien korelasi dan determinasi berganda. Pada tabel model Sun-Marie tersebut diperoleh koefisien korelasi linear berganda atau R sebesar 0,406. Koefisien determinasi berganda R pangkat 2 sebesar 0,165 atau 16,5%. Nilai sig F Cheng ini yaitu 0,039 yang digunakan untuk uji koefisien korelasi dan determinasi berganda. Untuk keputusannya, karena sig F Cheng ini sama dengan 0,039, berarti dia kurang dari 0,05 kan? Nah, maka HO ini ditolak dan HA diterima. Untuk kesimpulannya, terdapat hubungan yang signifikan antara ROA dan ROE secara simultan, atau bersama-sama dengan CAR dengan nilai koefisien korelasi berganda sebesar 0,406. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini saya akan kembali menampilkan hipotesis dan dasar pengambilan keputusannya. Kalian bisa lihat. Kemudian uji koefisien determinasi berganda. Untuk keputusannya, sig F Cheng di sini yaitu 0,011. Berarti kurang dari 0,05. Maka HO ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya, terdapat pengaruh ROA dan ROE secara simultan atau bersama-sama terhadap char yaitu 16,5%. Sedangkan 83,5%-nya sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Persamaan regresi linear berganda. Pada tabel koefisien tersebut diperoleh A 3,556, B1 yaitu 0,043, B2 0,334. Sehingga persamaan regresi linear berganda antara ROA X1 dan ROE X2 dengan CAR yaitu Y adalah Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 sama dengan 3,556 tambah 0,043 tambah 0,334. Kita dapatkan hasil Y sama dengan 3,556 tambah 0,043 tambah 0,334. Baik, kita lanjut ke analisis. Konstanta 3,556 menyatakan jika tidak ada ROA atau X1 sama dengan 0 dan ROE X2 sama dengan 0, maka CAR Y akan sebesar 3,556%. Koefisien regresi X1 0,043 menyatakan jika ROA X1 bertambah satu satuan atau 1%, sedangkan ROE X2 tetap, maka akan meningkatkan CAR Y sebesar 4,3%.
Lanjut ke koefisien regresi X2, yaitu 0,334 menyatakan jika ROE X2 bertambah 1/1%, sedangkan ROA X1 tetap, maka akan menurunkan CAR atau Y sebesar 33,4%. Untuk catatan di sini yaitu X1 meningkatkan Y karena koefisien regresi X1 positif. Begitupun dengan X2 meningkatkan Y karena koefisien regresi X2 ini positif. Berikutnya yaitu tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA tersebut, kita bisa lihat diperoleh nilai SIG-nya yaitu 0,039 yang akan digunakan untuk uji persamaan regresi linear berganda. Kita lanjut ke uji persamaan regresi linear berganda. Untuk hipotesis dan dasar pengembalian keputusannya saya akan lampirkan. Kita bisa lihat di sini dan bisa baca sendiri ya. Terus kita lanjut ke keputusan. Untuk keputusannya, karena SIG ini 0,039, berarti dia kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Jadi kesimpulannya, persamaan regresi linear berganda yang terbentuk yaitu Y sama dengan 3,556 tambah 0,043 tambah 0,334. Selanjutnya ke pembahasan. Walaupun secara parsial diperoleh hasil tidak terdapat hubungan yang signifikan antara ROA dan dengan CAR dan antara ROE dengan CAR, namun secara simultan diperoleh hasil terdapat hubungan dengan signifikan antara ROA dengan ROE secara bersama-sama dengan CHAR. Bisa dilihat di sini signifikan antara ROA dan ROE bersamaan dengan CAR. Jadi tidak bisa dipisahkan antara ROA dengan CAR dan ROE dengan CAR. Jadi dia dipisahkan, harus disatukan, yaitu ROA dan ROE-nya disatukan lalu CAR begitu. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk project 2 ini kita selesai sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.